Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu menemani hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan yang sangat berat ini, kami yakin Tuhan akan selalu menuntun hidup kami. Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami melalui hamba-Mu, sehingga dengan itu kami boleh menjalani hidup kami dengan baik. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 22. Yehezkiel 34 ayat 22, demikian firman Tuhan. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom, salam sehat, salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan yang terkasih GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yehezkiel 34 ini secara umum ini kalau perikopnya di Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ini membuat perikopnya judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Kira-kira seperti itu yang diterjemahkan oleh LAI, seperti itu dia. Saya ingin mengedepankan dalam perspektif bagaimana kitab Yehezkiel ini memberikan sebuah teguran bagi kita, walaupun memang pada saat itu konteks adalah teguran bagi bangsa Israel, karena pada saat itu raja yang notabene dianggap sebagai gembala yang memimpin kehidupan umat, yang mengatur kehidupan umat, dia tidak menguatkan rakyatnya yang lemah, tidak mengobati rakyatnya yang sakit, tidak membalut luka-luka rakyatnya, seperti itu, yang tersesat tidak dibawa pulang, yang hilang tidak dicari, tapi domba-domba itu ataupun rakyat-rakyatnya itu diperlakukan dengan keras dan kejam. Maka karena kegagalan pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu, maka Allah berinisiatif menurut sudut pandang kitab Yehezkiel ini untuk menjadikan dirinya itu sebagai gembala yang membalut luka, yang mengobati luka, yang membawa pulang domba-domba yang tersesat. Seperti itu dia. Nah, ada dua penekanan kata di sini, yaitu di ayat 22 ini yang kita dengarkan tadi. Allah menjadi hakim di antara domba dengan domba. Artinya, raja-raja ataupun pembesar-pembesar pada saat itu juga diibaratkan seperti domba. Tapi mereka memangsa domba yang lemah. Sudah mereka itu sebenarnya adalah domba yang seharusnya dipimpin oleh Allah. Mereka tidak tahu diri. Mereka lupa siapa dirinya, bahwa dia juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi kepada orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang yang lemah membutuhkan penguatan. Tapi malah ditindas. Seperti itu dia. Mungkin itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering melakukan penindasan, kita sering melakukan pelecehan, kita sering melakukan tindakan-tindakan diskriminatif dalam kehidupan kita. Ya, apapun itu, mungkin kita lebih tahu contohnya. Mungkin saja dalam hal-hal negatif yang bisa menghancurkan seseorang. Maka dalam kesempatan kali ini, kalau dilihat, Tuhan mau berpihak kepada yang lemah, sehingga tidak lagi menjadi mangsa dari mereka yang kuat. Tidak lagi menjadi mangsa dari mereka yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi teguran, menjadi kritikan, menjadi sebuah perenungan bagi kita dalam kita menjalani hidup ini, bahwa bisa saja kita ini masih terus saling menindas, masih terus saling menekan di dalam kehidupan kita. Kita memberi, tapi kita ingin dipuji. Kita memberi, maka kita sambil selfie dalam memberikan pemberian kita. Kita melayani hanya untuk dipuji-puji, seperti itu. Kita melakukan kita melakukan penyembahan, tapi tidak ada hati yang menyembah di situ.
maka kita mengatasnamakan semua ini atas pemberianku gereja ini. Maka kalau tidak aku dihormati, maka tidak ada lagi hargaku, kita bilang seperti itu. Itu adalah bagian dari kehidupan kita yang sebenarnya kita tidak memahami bahwa hal-hal yang seperti itu bisa menjadi bentuk penindasan kepada orang lain, sehingga orang lain takut kepada kita, bukan takut kepada Tuhan. Seperti itu, sepertinya gereja ini, kepala gerejanya bukan Tuhan Yesus, tapi kepala gerejanya Semiring Mergana, Ginting Mergana, Karo Mergana, Tarigan Mergana, Pranginangin Mergana, tak apapun itu. Seperti itu dia. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Domba yang sesama domba itu sudah saling menindas, ataupun dia menindas domba-domba yang lemah. Hari ini Tuhan menegur kita. Siapapun kita, apakah pengerja gereja, pendeta, penatua, diaken, apapun itu, atau tokoh-tokoh gereja, mari kita sama-sama berpikir bahwa kita ini sama-sama domba yang harus mendapatkan lawatan dari Tuhan. Seberapa besar pun yang kita beri pemberian kita di gereja, kita tetap adalah domba yang harus tetap diberikan lawatan oleh Tuhan. Kita harus tetap saling bersinergi dengan baik. Kita harus tetap saling mendukung dengan baik, sehingga kita tidak menindas satu dengan yang lainnya, sehingga kita tidak lupa diri, sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tahu bahwa kita ini adalah sama di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang yang sama di hadapan Tuhan dalam setiap keadaan di kehidupan yang kita jalani. Kalau kita lihat dalam Yeskiel 34 ini, mungkin kita sering mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana seorang gembala yang baik meninggalkan 99 domba yang sudah aman di kandang untuk mencari satu domba yang tersesat di gunung, yang barangkali sebentar lagi akan menjadi mangsa binatang buas. Seperti itu. Ini mungkin ada di Matius 18 dan Lukas 15, boleh kita baca. Di Lukas, metafora ini dipakai untuk melukiskan orang berdosa yang bertobat. Di Lukas, tapi di Matius masih sama dengan versi Yeskiel. Apa maksudnya? Menjaga dan melindungi mereka yang justru lemah dan tidak berdaya. Jadi maksudnya pemahaman ini adalah, kalau dalam bahasa Inggris, preferential option for the weak, yang bisa juga dibaca sebagai mereka yang miskin karena diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Maka supaya ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira CU-CU yang kita lakukan di tengah-tengah gereja kita itu pun berlaku dengan baik, luar biasa sekali, membantu kita supaya menekan yang namanya rentenir, meminjamkan uang. Maaf sekali lagi, seperti itu. Kita mengatasnamakan atas nama kebaikan kok pendeta, dia kan mau, kita bilang apapun pasti mau dia kalau nggak ada uangnya. Tapi bagaimana kita memberdayakan orang? Ini maksud teks sekalian adalah kita sebagai gembala apapun itu, kita melakukan pemberdayaan, empowering kepada jemaat kita, sesama kita warga gereja. Kita bukan malah melemahkan, bukan juga kita memberikan langsung ikannya, tapi kita kasih pancing, kita kasih umpannya, kita kasih juga alat-alatnya, umpannya pun kita kasih tahu, tapi dia memancingkan itu dengan penuh kesabaran. Seperti itu. Itulah yang bisa kita lakukan, karena hari ini mau ditekankan bahwa ketika kita lupa untuk mengasihi orang lain, maka disitulah jalan iblis memberikan rumus kesombongan dalam diri kita. Maka hari ini jangan lupa diri dalam kehidupan ini, bahwa kita ini sama di hadapan takhta pengadilan Allah. Apapun itu, Allah akan menghakimi kita ketika kita tidak berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apalagi kita berubah menjadi serigala berbulu domba. Ini menjadi catatan bagi kita, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berlakulah itu di dalam kehidupan kita. Kasihilah orang dengan tulus, bukan karena ada embel-embelnya. Kasihilah orang dengan tulus, karena memang kita layak untuk memberikan kasih itu, dan orang itu layak untuk mendapatkan kasih dari kita. Karena kita sebenarnya orang yang tidak layak mendapatkan kasih dari Tuhan, tapi dilayakkan Tuhan untuk mendapatkan kasih setia Tuhan itu. Hari ini marilah kita ditegur, kita diperingatkan supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kuatkan kami untuk memberlakukannya dalam hidup ini, supaya kami boleh saling mengasihi, supaya kami boleh saling menopang dalam hidup ini.
Kami juga berdoa buat semua guru-guru KKR kami, secara khusus guru-guru KKR kami yang ada di wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan ini. Tuhan berkati mereka sebagai guru yang baik. Mereka adalah salah satu pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak akan mungkin jadi pendeta, tidak akan mungkin menjadi manajer, tidak akan mungkin jadi pertua diaken kalau tanpa didikan guru KKR. Tuhan kuatkan mereka, berikan hikmat, kemampuan, hikmat surgawi bagi mereka, supaya mereka boleh melayani anak-anak KKR dengan baik. Generasi penerus gereja ini mereka yang mempersiapkan. Kami harus terus mendukung, bukan memarahi mereka, bukan marah mengkritik mereka, tapi menopang mereka, mensupport apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Dan guru KKR juga harus terus banyak belajar, mengembangkan diri, supaya dengan itu pelajaran-pelajaran up to date bisa diberikan kepada anak-anak KKR. Kami percaya guru-guru KKR kami dimanapun berada akan terus diberkati oleh Tuhan. Guru KKR CGBKP akan menjadi berkat, akan menjadi garam dan terang dalam setiap perjalanan kehidupannya. Bagi guru KKR yang masih kuliah, sekolah, Tuhan juga berkati. Bagi guru KKR yang sedang bekerja, Tuhan berkati. Bagi guru KKR yang sudah punya keluarga, Tuhan juga terus memberkati mereka. Dan yang sedang mencari teman hidup, Tuhan tunjukkan teman hidup yang cocok menurut apa yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan guru-guru KKR kami. Berkatilah mereka semua Tuhan, pahlawan tanpa tanda jasa di tengah-tengah gereja. Tuhan yang selalu memampukan mereka. Terima kasih Bapa buat semuanya. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin.